sudah sampai. Sambil menunggu persiapan Ustaz, mari kita bersiap diri mengikuti kajian. Mohon bagi jemaah yang tidak mengikuti atau sekarang pulang, mohon jangan tidak ada suara pada saat keluar. Dan jemaah yang berada di masjid, kami mohon konsentrasinya agar tidak berikan kenyamanan pada ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kami mohon anak-anak muda agar dibantu kondisi suaranya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan jamaah i'tikaf Masjid Al-Ukhuwah. Malam ini kita masuk ke hadis arba'in yang ke-40. Untuk hadis yang ke-39 nanti insyaallah kita akan gabungkan dengan hadis yang ke-42 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-salah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Umar dan meridhai anaknya. Anak yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, karena Umar bin Khattab punya beberapa anak yang viral, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Umar. Sering para penulis hadis menulis nama ayahnya karena punya kesamaan nama. Ada Abdullah bin Abbas sehingga disebutnya Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Mas'ud disebutnya Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Amr bin As disebutnya Ibnu Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar disebutnya Ibnu Umar, supaya lebih mudah untuk mengidentifikasi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya. Salah satu metode dalam mengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan physical touch, sentuhan-sentuhan. Salah satunya adalah sentuhan di kedua pundak, dipegang kedua pundaknya. Ini artinya jarak antara Nabi dengan Ibnu Umar sekitar 0,5 sampai 1 meter, sejauh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya saat dipegang pundaknya, Nabi dengan Ibnu Umar berdiri berhadap-hadapan, bukan dari belakang kemudian dikasih tahu. Salah satu metode dalam pendidikan adalah berhadapan kemudian
bersentuhan. Dan tentu sentuhannya sentuhan yang sesuai, sentuhan yang proporsional, sentuhan yang membuat seseorang lebih mengingat momennya, membantu apa yang pernah disampaikannya. Kalau istilah kita sekarang ada yang namanya long term memory, ada yang namanya short term memory. Memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang biasanya karena ada momen yang betul-betul berkesan di hati, momen yang betul-betul susah untuk dilupakan. Kalau saya tanya ke jamaah, apa yang tidak pernah bisa dilupakan, kemungkinan besar adalah memori yang paling melibatkan emosi, paling membahagiakan, paling menyedihkan, paling mengecewakan, paling mengesalkan, dan seterusnya. Tapi yang tidak melibatkan emosi, ya datang dan pergi. Hanya nempel di kepala, tapi tidak punya jangkar di hati. Hanya ingatan saja di kepala, tapi tidak punya kenangan di dalam hati. Dan kenapa Rasulullah SAW saat menerima wahyu dari malaikat Jibril selalu ada memori, selalu ada kenangan tentang ayat itu ketika turun, dibacakan sekali oleh Jibril, tapi Rasulullah tidak lupa. Karena momen ketika ayat itu dibacakan selalu berkesan. Entah kesannya itu membuat bulu-bulu merinding seperti di Gua Hiro. Jadi kalau melihat Gua Hiro, bahasa kita memori Rasulullah ke-trigger. Oh, di sanalah saya menerima surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi salah satu metode pengajaran Rasulullah SAW saat mengajarkan sesuatu meninggalkan momen yang berkesan. Momen itulah yang akan mengikat ilmunya. Jadi ingat momennya, ingat apa yang pernah disampaikannya. Akhadha biman kabaya, dipegang pundaknya, kemudian menyampaikan pesannya. Sehingga Ibnu Umar ketika menyampaikan pesannya pun yang pertama kali beliau ceritakan ke kita, saya pernah dipegang pundaknya oleh Rasul. Bukan sekali dua kali Rasulullah melakukan ini. Rasulullah melakukan ke para sahabat yang lain. Bapak Ibu, selesai sholat kita dianjurkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini disampaikan, diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal. Kata Mu'az saat beliau mau menceritakan doa ini, saya pernah berjalan bersama Rasul berdua. Ini bahasa kita quality time. Kemudian Rasulullah memegang tangan saya, bahasa kita physical touch. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni uhibbuka. Ini word affirmation, gitu ya. Aku mencintai engkau. Momennya membuat Mu'adz bin Jabal tidak bisa melupakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, demi Allah, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Tolong ya, jangan lupa baca doa setelah selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang paling susah bukan menyampaikan ilmunya, bukan transfer knowledge-nya. Yang paling susah adalah membangun momen berkesannya. Kalau ingin menyampaikan satu pesan penting, maka ciptakan momen yang berkesan, setelah itu sisipkan pesannya. Entah misalnya momen berkesan itu, ya kalau kita yang masih punya anak kecil sedang berjalan berdua, atau sebelum mereka tidur menyampaikan pesan-pesan yang membuat mereka bahagia, atau saat mereka mendapatkan hadiah mereka bahagia dengan hadiah tersebut, sampaikan pesan dan pesan. Hari ini kita mengenal dengan 5 bahasa cinta, love language, begitu ya. Dari mulai word affirmation, physical touch, quality time, space, quality time atau space, act of service, dan seterusnya. Ini salah satu cara membangun momen yang berkesan untuk menyampaikan pesan. Umar bin Khattab, sebelum kita lanjutkan, jangankan ke anaknya, ke bapaknya pun Rasulullah membangun momen berkesan sebelum menyampaikan pesan. Umar jalan dengan Rasul, kemudian dipegang tangannya. Kata Umar, ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau. Kata Nabi, cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada istrimu.
Iya ya Rasulullah. Cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada hartamu? Iya ya Rasulullah. Cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada anakmu? Iya ya Rasulullah. Cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada dirimu? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, la ya Umar, la yakmulu imanuka hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak sempurna imanmu sampai aku, sambil pegang tangannya. Tidak wahai Umar. Tidak sempurna imanmu sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Umar merenung, Umar diam, Umar mikir sampai akhirnya la anta ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah. Sekarang kau adalah orang yang paling saya cintai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an ya Umar. Nah, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar. Jadi membangun kesan untuk menyampaikan pesan. Ada otak, ada hati. Otak memori, hati untuk menyimpan jangkar. Ini kalau cuma nempel di sini dan jangkarnya tidak diturunkan ke dalam hati, maka memori bisa pergi. Tapi kalau ada pesan, turunkan jangkarnya ke dalam hati, maka memorinya tidak akan bisa pergi karena jangkarnya kuat di dalam hati, ingatannya kuat. Baik, ini ya kalau kita cerita tentang bagaimana Rasulullah membangun momen berkesan, akan sangat banyak ceritanya. Kita lanjutkan hadisnya. Akhadha Rasulullah memegang kedua pundak saya. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan pesan. Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau seperti seorang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ini metode yang kedua yang sering digunakan oleh Nabi, bahkan digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namanya metode tamthil, metode perumpamaan, atau sekarang bahasa kita majaz, metafora, gitu ya. Mencari sebuah perumpamaan yang relate dan relevan dengan orang yang sedang diajak bicara, sehingga lebih memudahkan untuk memahami pesan yang sedang disampaikan. Apa perumpamaan yang disampaikan Nabi? Hiduplah di dunia seolah engkau adalah orang asing, gharib, atau abiru sabil, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Bapak Ibu, saya izin untuk menceritakan gharib dengan bahasa sekarang. Adik dan kakak, namanya AA dan Adik, dari pelosok daerah berangkat ke Australia untuk mencari kerja, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sampai di Australia, mereka dapat visa kerja. Mereka kerja di perusahaan yang sama, levelnya juga sama, gajinya juga sama. AA gaji 4.000, adik gaji 4.000. Di bulan pertama, rasanya kita pernah cerita ini, tapi nggak apa-apa kita cerita lagi. Di bulan pertama mereka dapat gaji, dua-duanya bahagia. Alhamdulillah, 4.000. Sekarang dolar Australia berapa? 12.000. 10.000 biar gampang menghitung. Mereka dapat gaji, alhamdulillah, 40 juta mereka dapat gaji. AA dapat gaji 4.000 dolar. 3.000 dolarnya ditransfer ke kampung halaman, 1.000 dolarnya dipakai untuk hidup di Australia. Adik gajinya sama 4.000 dolar, tapi 4.000 dolarnya dia habiskan untuk kehidupan di Australia. Bulan pertama. Bulan kedua, AA dapat 4.000 dolar lagi. 3.000 ditransfer ke Indonesia, 1.000 dipakai di Australia. Adik 4.000 dolar semuanya dipakai untuk kehidupan di Australia. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam sudah mulai kelihatan progresnya agak berbeda. Adik sudah, wah, tidak seperti adik. Sampai kata si adik, kan gaji kita sama, kan penghasilan kita sama, take home pay kita sama. Kenapa saya sudah punya ini dan itu? Nggak kelihatan. Kata si ya masing-masing lah. Urusan hidup masing-masing, manage uangnya masing-masing. Karena yang paling susah dalam manage uang, kalau uangnya tidak ada, gitu ya. Kalau uangnya ada, masing-masing saja manage-nya. Sampai bulan ke-12 tahun pertama sudah kelihatan jomplangnya.
Karena adik setiap dapat gaji $4.000 semuanya dihabiskan untuk kehidupan di Australia. Tadi 3.000 transfer, 1.000 dipakai, 3.000 transfer, 1.000 pakai. Sampai akhirnya di bulan ke-24 AA dan Ade sama-sama dapat surat dari perusahaan. Terima kasih atas dedikasi Anda selama 24 bulan di perusahaan kami. Atas dedikasinya kami berikan ucapan terima kasih. Untuk kontrak PKWT kami tidak akan lanjut. Untuk kontrak tidak akan dilanjut. Silakan Anda melanjutkan karir di negeri masing-masing. Ini visa untuk pulang. Ketika melihat surat ini, alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Langsung itu $3.000 dikali 24 bulan dikali 10.000. Saya sudah punya sekian di sana. Adik, nyanyi, saya akan pulang. Saya kan nggak selamanya. Saya belum jadi permanen residen di sini. Apalagi saya jadi citizen di sini. Saya bukan citizen di sini. Paspor saya masih hijau. Saya nggak entahlah. Zaman dulu hanya ada belum ada kabur aja dulu dan seterusnya. Saya akan pulang. Akhirnya di hari-hari terakhir sebelum kepulangan, adik sibuk untuk menjual semua yang ada untuk bekal pulang ke Indonesia. Tapi karena waktunya mepet dan adik juga harus tetap bekerja di perusahaan itu, sehingga tidak maksimal untuk menjual semuanya. Dan akhirnya masih banyak aset yang dimiliki adik yang sebetulnya berpotensi untuk jadi bekal pulang ke Indonesia, tapi yang dijual pun dijual murah karena butuh uang dan seterusnya. Sehingga saat mereka pergi ke bandara melihat pesawat yang sama, pesawat yang akan mengangkut mereka dari Australia, responnya beda. Melihat pesawat, ini pesawat yang akan mengantarkan saya pulang, senyum. Adik melihat pesawat, ini pesawat yang akan membawa saya pulang. Ketika pulang, matanya selalu melihat ke depan. Adik ketika pulang, matanya melihat ke belakang. Itu masih bisa jadi bekal, itu masih bisa jadi bekal. Masuk ke atas pesawat. Melihatnya dengan bahagia, ke jendela dengan bahagia. Jam berapa ya saya akan landing di Indonesia? Adik melihatnya ke belakang. Pesawat take off. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Siapa itu? Adik. Aduh, kenapa pulang sekarang? Siapa itu? Adik. Makin dekat kampung halaman, semakin bahagia melihat 24 dikali 3.000 dikali 10.000-nya. Makin dekat ke kampung halaman, adik makin kenapa? Itu cerita siapa? Gharibun. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia wahai Ibnu Umar seolah-olah engkau adalah gharib. Ada gharib itu ekspatriat, gharib itu orang asing, gharib itu bukan citizen. Gharib itu yang pada akhirnya akan pulang kembali ke kampung halaman, itu namanya gharib. Dia bisa tinggal lama di satu tempat tapi tidak selama-lamanya. Lama tapi tidak selama-lamanya. Itu namanya gharib. Ada orang yang gharib seperti ada yang orang gharib seperti Ade. Gharib seperti gharib yang di kepalanya selalu punya kesadaran, saya akan pulang, saya akan pulang, saya akan pulang. Gharib seperti Ade, saya betah di sini, saya nggak mau pulang, dan tidak menutup kemungkinan kadang kenikmatan yang Allah berikan membuat mindset Ade. Ini yang Allah firmankan di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Seringkali manusia menyangka ketika nikmat diberikan banyak, kemudian dia akan menjadi permanen residen, dia akan menjadi citizen di sini. Akhlada, akan abadi. Tidak masalah kita memiliki harta yang melimpah, yang jadi masalah kalau kita merasa kita akan abadi selamanya. Ini gharib, ada gharib ada gharib Ade. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Yang kedua kata Nabi, atau abiru sabil, atau seperti orang yang mau nyebrang jalan. Ya,
jalan yang padat, lampu penyeberangan juga tidak akan lama. Kalau lampunya hijau, di mana penyeberangan yang paling padat Shibuya, gitu, perempatan Shibuya di Jepang. Kalau lampu sudah hijau, maka waktunya untuk bersegera supaya cepat sampai ke ujung. Perumpamaan-perumpamaan seperti ini banyak digunakan oleh Allah juga di dalam Al-Quran untuk memudahkan orang memahami hidup di dunia. Misalnya dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Bagaimana perumpamaannya? Perumpamaan tentang kehidupan dunia. Perumpamaannya, kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Tergantung siapa yang sedang diajak bicara, maka perumpamaan itulah yang akan kita gunakan. Kalau ke orang yang bercocok tanam, mungkin perumpamaannya perumpamaan tanaman, gitu ya. Kalau ke seorang traveler, perumpamaannya perumpamaan seperti tadi ekspatriat dan seterusnya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, hadisnya pendek, sabda nabinya hanya satu kalimat tadi, jadilah di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang nyebrang jalan. Sisanya adalah testimoni komentar dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kalau engkau di pagi hari, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Kalau engkau di sore hari, jangan menunggu subuh. Dan kalau di waktu subuh, di waktu pagi, maka jangan menunggu sore. Jangan menunda-nunda kumahangke. Terserah nanti kan ada waktu. Jangan menunggu waktu pagi kalau di waktu sore, jangan menunggu waktu sore di waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ini semuanya masih kata-kata Abdullah bin Umar karena sabda Nabi tadi cuma satu kalimat. Gunakan sehatmu untuk sakitmu dan maksimalkan hidupmu untuk kematianmu. Maksimalkan keberadaan di Australia untuk bekal nanti pulang kampung ke Indonesia. Maksimalkan hidup di dunia untuk bekal kita nanti ke akhirat sana. Rawahul Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak bekal di dunia, dan semoga ketika pulang kita pulang dalam keadaan bahagia seperti A pulang dari Australia. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur jasa kami terima Ustaz. Silakan jemaah. Apakah ada pertanyaan? Silakan kepada Bapak. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya tidak terkait dengan materi pada malam ini, cuma saya ingin tahu kerangka pendidikan dan juga oleh Imam Nawawi itu mengumpulkan hadis-hadisnya dari ribuan juta hadis, terus dikumpulkan dia dalam hadis arba'in, apa kerangka berpikir beliau, memasuki beberapa hadis, mengusulkan ada hadis qudsi, kerangka berpikir seperti Berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah di-share di awal itunya, hadisnya, bahwa walaupun hadisnya dhaif, tapi dari beberapa riwayat sehingga bisa naik ke derajat hasan. Bahwa ada hadis Rasulullah yang memotivasi siapa yang hafal 40 hadis, maka dia kalau hafal 40 hadis ini, maka dia sudah masuk dalam golongan orang yang faqih. Gitu. Ini satu. Dan bukan cuma Imam Nawawi yang mengumpulkan 40 hadis, imam yang lain juga banyak. Bahkan ketika Imam Nawawi mau menulis hadis ini, mengumpulkan hadis-hadis ini, yang lain komentar, sudah banyak kok yang menulis 40 hadis. Kata Imam Nawawi, enggak apa-apa. Apa yang ditulis karena Allah, maka dia akan abadi selamanya. Maka nabillahi fahuwa daib. Dan yang sampai sekarang banyak dibahas, itu yang milik beliau. Jadi artinya begini, walaupun sudah banyak orang yang melakukan, kemudian kita melakukan yang sama, Allah tahu mana yang lebih ikhlas, mana yang lebih lillah, mana yang lebih tulus, itulah yang akan lebih bermanfaat bagi semuanya. Jadi perlombaannya bukan perlombaan, lombanya adalah lomba seikhlas-ikhlas.
perlombaan dalam ketulusan dan keikhlasan ketika menulis hadisnya. Ini satu. Yang kedua, karena hadisnya dari Rasulullah, 40 hadis yang dihafalkan akan menjadi faqih. Maka Imam Nawawi mengumpulkan hadis dari beragam topik dan tema. Dari mulai yang kaitannya ibadah hati dengan ibadah fisik. Dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian satu hati, yang kedua fisik. Kemudian yang ketiga tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya dan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Interaksi dengan manusia mungkin di hadis saya lupa, di hadis berikutnya. Ya, tentang bagaimana aturan di dalam Islam dalam mengatur muamalah sesama manusia. Kemudian Imam Nawawi juga mengumpulkan tentang masalah transaksi, tentang masalah muamalah tadi, muamalah sama manusia. Intinya dari semua topik-topik agama, hadis 1 sampai hadis ke-42 ini merangkum semua tema-tema di dalam agama. Imam Nawawi itu punya 3 buku hadis. Level beginnernya Arba'in Nawawiyah, level intermediate-nya Riyadhus Shalihin gitu. Level advanced expertnya Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau menyiapkan, kalau bahasa kita mungkin SD, SMP, SMK. Jadi kurikulum belajar hadis SD, Arba'in Nawawiyah selama 6 tahun kalau bahasa kita. Naik kelasnya mungkin SMA lah, Riyadhus Shalihin. Naik kelasnya Syarah Sahih Muslim. Dan apa yang ada di sini juga nanti diulang lagi di Riyadhus Shalihin. Karena nanti dicuplik hadis ini, cuplikan-cuplikan dari hadis Riyadhus Shalihin, hanya betul-betul dirangkum, dipres, diikhtisar, dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi berangkat dari hadis akan jadi orang faqih. Orang faqih itu butuh apa saja sih? 1, niatnya. 2, mindsetnya tentang agama. Islam itu ini, iman itu ini, ihsan itu ini, hari kiamat itu cirinya ini, gitu. Dan seterusnya. Itu mungkin rasanya mungkin ini di muqaddimah tentang hadis arba'in sudah tersampaikan, tapi saya tidak tahu apakah sudah tersampaikan atau belum. Intinya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan. Silakan, apakah ada yang kembali pertanyaan dari jamaah iman atau Ahmad? Masih ada waktu 1 pertanyaan kembali. Tidak ada, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.